Setelah kesuksesan Bila Esok Bu Tiada, kami pengen bikin sesuatu yang lebih dalam lagi tentang cerita seorang ibu. Lalu diangkat dari novelnya Mas Wahyu, saya ketemu novelnya di toko buku, lalu kami menghubungi dan gayung bersambut, Mas Wahyu pun boleh. Lalu saya ketemu Widya untuk menuliskan skripnya. Dari skrip itu saya, Widya, lalu saya ketemu Bu Hadra. Itu udah nangis-nangisan memang. Kita pengen bikin film yang relate dan dekat. Karena ibu adalah segalanya, ibu adalah rumah. Tempat kita kembali mau ada atau tidak ada, tetap rumahnya adalah orang tua kita. Jadi kita pengen menyampaikan kalau waktu tidak bisa diputar. Kalau ada waktu dan kesempatan, berbaktilah kepada orang tua. Apapun keadaan orang tuanya, atau orang tuanya kita ngerasa, wah orang tua saya tuh nggak begitu gitu. Tapi dia... Selamat sore semua teman-teman media. Saya di kesempatan kali ini saya mau pertama terima kasih dulu sama Leo Picture, sama Mas Agung. Udah ngasih kesempatan saya kepada cerita yang luar biasa indah banget. Dan saya merasa dikasih banyak hal yang berharga gitu. Selain cerita yang indah, saya juga dikasih banyak pemain yang menghidupkan setiap karakter dan cerita dalam film ini gitu. Jadi maksudnya skrip yang indah tanpa dihidupkan oleh perasaan, nyawa, kehidupan di dalamnya juga tidak akan bisa sampai ke penonton gitu. Jadi aku ngerasa kayak semua di sini sangat into kepada cerita ini. Jujur pertama kali memerankan karakter ini kena mental ya. Kena mentalnya kenapa? Anak saya Amanda Manopo. Reva Hadi. Ya Kori masih oke lah ya gitu. Walaupun sebenarnya udah 23 juga. Allahu Akbar gede banget. Tapi terus kemudian juga ya udah makanya film ini tuh banyak banget petik pelajarannya buat diri sendiri, adalah salah satunya ikhlas dan pokoknya salah satunya ikhlas gitu. Ikhlas menjadi orang tua dari teman-teman di sini, ikhlas dipanggil eyang, ikhlas di make upin 3,5 sampai 4 jam, dan everyday jadi orang pertama yang datang ke lokasi dan jadi orang yang terakhir ninggalin lokasi karena copot make upnya, karena juga butuh kurang lebih sampai hampir 1 jam gitu. Jadi dari film ini terima kasih banget. Film Jangan Buang Ibu, Nirina sebagai manusia juga memetik sebuah pembelajaran. Jadi terima kasih untuk pengalaman. Penawaran dari Mas Agung tuh emang udah jauh-jauh udah lama sekali ya. Terus habis itu, dan pas lagi syuting itu posisinya juga lagi hamil sebenarnya. Dan ini tuh ada perasaan dimana aku kan sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Ini mungkin pesan juga buat anakku nanti ketika udah besar, dia bisa melihat karya ibunya dan dia bisa tahu pesannya di dalam seperti apa. Jadi ya apa ya, aku bingung, aku deg-degan. Aku udah lama nggak ketemu media ya. Maaf ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Tapi congrats loh, sekarang udah jadi seorang ibu. Tepuk tangan buat Amanda Manopo. Tapi gimana sih nge-build karakternya? Karena kan kamu anak tengah, harus ke abang, ke adik, ke ibu. Ya pasti itu anak tengah terus perempuan lagi. Mencoba untuk bisa ngerti ibunya, punya perasaan yang pastinya sensitif banget. Ngasih tahu ke kakaknya, harus ngasih tahu ke adiknya. Jadi di posisi di tengah-tengah tuh memang tidak mengenakan. Gitu. Terima kasih tuh. Aku jujur deg-degan juga sih sebenarnya. Aku jarang-jarang kayak gini. Tapi ada satu fun fact. Jadi tepat 2 tahun lalu ya Om Agung ya, Bila Esok Ibu Tiada, aku jadi cameo dan aku waktu itu duduk di ujung kanan. Terus aku kayak nanti aku bisa duduk di situ. Sampai akhirnya aku bisa benar duduk di sini. Terus waktu itu kita cuma fotoan biasa doang. Sekarang kita jadi satu project sama Kamanda. Jadi adiknya dia. Jadi bagi aku nggak ada yang nggak mungkin selagi kita berusaha, karena aku selalu manifesting bahwa aku pengen jadi hal itu, aku bakal terus kejar. Ya mungkin karena aku Leo juga, makanya aku selalu sama Leo Pictures. Gitu. Boleh ya Mas Agung ya next. Masuk lagi. Masuk, boleh next judul ya Mas Agung ya, boleh. Siap poin jadwal. Sebut Rakori, terima kasih. Beberapa hari lalu, ada semingguan lebih ya, aku sama Ibu, sama Mas Agung, kita sama Abang juga keliling kota. Ada puluhan kota yang udah kita datengin dan masih ada berapa puluh kota lagi yang akan kita datangi setelah gala premier ini. Dan yang aku tangkap dari perjalanan promo itu adalah
di setiap kota ternyata film ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi ketika mereka nonton, yang bikin aku syok banget adalah kalau cewek nangis, oke lah. Ya. Ini di setiap kota rata bapak-bapaknya ikut nangis. Jadi aku sama ibu tuh kayak, wah berarti film kita senyampe itu ya perasaannya ke mereka. Karena memang film ini ketika awal aku ditawarin sama Om Agung juga, aku tidak melihat ada karakter yang benar-benar menjadi penjahat gitu di sini. Karena yang jahat itu adalah kenyataannya, yang jahat itu adalah keadaannya. Jadi ketika aku baca tuh kayak, wow, sebenarnya anak-anaknya tuh nggak seperti judulnya, jangan buang ibu ya, memang tidak ada keinginan buang ibu, tapi kayak keadaan yang memaksa mereka harus melakukan. Caca, Mas Mala. Oh, kalau dari karakter Caca itu relatable banget sama aku in real life. Karena emang aku sama nenek aku dekat sekali. Dan kadang ya itu kan Caca ini cuman bisa ngerasain rasa kesepian neneknya. Dia bisa ngerasain, dia ada bond yang benar-benar spesial banget, chemistry yang spesial sama neneknya. Dan mungkin kalau yang aku pelajarin dari Caca adalah jangan cuma ngelihat satu hal tuh dari satu sisi. Aku juga harus ngerti orang tua aku juga harus ngerti struggle mereka. Jangan yang aku lihat cuma kayak, oh iya ini nenek kesepian, orang tua aku jahat, apa segala macam. Aku juga harus lihat kayak mereka ngelakuin hal tersebut itu ada alasannya. Jadi mungkin itu yang aku pelajarin dari Caca. Ya, selain sama Kita punya dua orang tua gitu ya, ada orang tua sendiri, ada orang tuanya suami gitu ya. Kebetulan mertuanya juga gokil banget, iya gitu. Malah lebih sayang aku ke mertua kayaknya, ya kan. Cuman ya, kalau nge-build sama Reval, kebetulan sama Reval itu temenan kita dari mundur lagi nih 2013. Kita temenan udah lama banget. Jadi nge-build chemistry-nya tidak terlalu sulit. Mungkin kesulitannya adalah di sini kita kan menjadi suami istri. Gimana caranya kita bisa berakting dan ya bisa relate untuk penonton nantinya gitu. ya, terima kasih Erika, Karina. Kita ke Saskia. Pertama-tama Saski mau ngucapin terima kasih banyak ke Mas Agung, Live Pictures, dan juga Bu Hadra udah mempercayai Saski. Ini pertama kalinya Saski ngambil peran sebagai istri, sebagai menantu juga. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat exciting, dapat acting sama Kak Kori untuk jadi suami aku. Sangat seru ternyata punya suami Gen Z ya. Kita sebagai pasangan muda juga sangat lucu, dan karena film ini juga aku jadi merasakan rasanya perjuangan seorang ibu yang bikin aku jujur sangat shock karena memerankan aja capek banget, ngelakuin adegannya aja capek banget apalagi aslinya. Dan mungkin juga jadi menyadari bahwa ternyata jadi menantu susah juga ya. Kadang kita harus ngerti kalau misalnya suami kita mau